Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang EGP Precision dan begitu juga dengan labnya. Jadi EGP Precision adalah sebuah fitur dalam protokol routing EGP yang memungkinkan pengelompokan beberapa rute yang serupa menjadi satu rute lebih. Ini membantu dalam mengurangi jumlah informasi routing yang harus dikirim dan diproses oleh router, sehingga mengoptimalkan kinerja jaringan. Analogi untuk EGP summarization bisa dijelaskan dengan contoh. Bayangkan jika kalian adalah seorang pemilik toko buku yang memiliki beberapa rak buku. Setiap rak berisi buku-buku dengan topik yang serupa. Sebagai pemilik toko, kalian ingin memberi petunjuk kepada pelanggan di mana mereka dapat menemukan buku-buku dengan topik yang mereka cari tanpa harus menunjukkan setiap buku secara individual. Jadi, semisal kita EGP tanpa menggunakan summarization. Jika kalian tidak menggunakan EGP summarization, maka kalian akan memerlukan daftar panjang dari setiap buku di rak dan memberikan daftar ini kepada setiap pelanggan yang mencari buku dengan topik tertentu. Tentunya ini akan memakan banyak waktu atau tidak efisien. Tetapi dengan menggunakan summarization, kalian dapat menempatkan label atau tanda yang mengidentifikasi setiap rak buku berdasarkan topiknya. Contohnya, satu rak diberi label fiksi yang mencakup banyak buku fiksi yang berbeda. Dengan begitu, kalian hanya perlu memberikan daftar rak tersebut kepada pelanggan. Mereka dapat pergi ke rak sesuai dengan topik yang mereka cari, kemudian mencari buku spesifik yang mereka butuhkan. Dalam konteks jaringan, rak buku adalah seperti subnet dalam jaringan kalian. Tanpa summarization, setiap subnet akan diumumkan secara terpisah dalam tabel routing, mengakibatkan daftar rute yang panjang. Jadi dengan summarization, subnet yang berdekatan dan memiliki kesamaan dalam prefiksnya dikelompokkan bersama dalam satu rute lebih umum. Ini mengurangi kompleksitas tabel routing dan meningkatkan efisiensi dalam pertukaran informasi routing antar router. Jadi, EGP summarization adalah cara untuk mengelompokkan rute-rute yang serupa menjadi satu rute umum. Mirip dengan cara kalian mengelompokkan buku-buku dengan topik yang sama dalam rak yang sesuai di dalam toko buku. Ini membantu mengurangi beban kerja router dan memperbaiki efisiensi jaringan. Jadi langsung saja ke labnya, karena saya sudah membuat topologi. Langsung saja kita masuk. Nah, jadi topologi kurang lebih seperti ini. Sebentar. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan adalah masuk ke config router pertama, atau di sini adalah router 0. Sebentar. Router yang paling kiri akan kita config terlebih dahulu. Pertama, kita akan menyalakan setiap portnya dan juga IP loopback-nya. Jadi kita akan menambahkan IP-nya, begitu juga dengan IP loopback. Langsung saja masuk ke router yang paling kiri, lalu masuk ke command line dan masuk ke, karena ini saya sudah masuk ke interface dari port 1, yaitu FA0.
FA00. Jadi cara masuknya seperti ini. Jika sudah, maka kita akan menambahkan IP address ke dalam port pertama ini. Jadi langsung saja jika sudah, kita akan masuk ke router kedua atau router tengah dan masuk ke command line. Dan juga kita harus menambahkan IP address dengan subnet yang sama atau prefix yang sama. Begitu juga dengan router paling kanan. Jika sudah, maka kita akan konfigurasi EGP pada setiap router. Langsung saja, sebentar. Jadi kita akan konfigurasi dari router paling kiri terlebih dahulu. Pertama masuk ke router EGP 10. Sudah, kita masuk ke networknya dan network kedua. Itu juga dengan router tengah, router 1. Kita akan masuk ke, kita bisa langsung mengikuti di yang bagian kiri saja. Jika teman-teman sudah, kita langsung skip aja ke config selanjutnya. Bentar.
Begitu juga dengan router paling kanan. Ya, maka kita akan lanjut ke loopback advertise di router paling kanan atau router 3. Kalau di sini contohnya dia yang paling kanan routernya, karena di lab kali ini router paling kanannya adalah router 2, maka saya akan konfigurasi router 2. Ini pertama kita masuk, kita menambahkan IP. Sudah masuk ke Lalu jika kita melihat di routing tabel pada router paling kiri, kita bisa melihat bahwa IP yang sudah kita advertise di router 3 akan terdaftar juga di router 1. Jika sudah, maka dengan mengecekkan subnet yang digunakan dengan mengecekkan subnet, maka IP yang termasuk dalam range tersebut akan teradvertise atau terdaftar. Lalu kita akan summarization router 3 dengan domain berikut. Jika sudah, maka IP loopback akan di-request dengan /24. Kita dapat melihat routing table pada router 1. Jika kita cek, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, mungkin sedikitnya segini saja lab pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.